Nih, selamat datang di perkuliahan interaksi obat ya. Pada video ketiga kali ini akan saya bahas lanjutan dari interaksi obat secara farmakodinamik. Di slide ini ya kita akan membahas bagaimana penghambatan tadi ya. Ini tadi sudah terakhir adalah bagaimana untuk penghambatan dari sistem renin-angiotensin, dan ini untuk tabelnya sudah kita jelaskan. Selanjutnya adalah akan kita jelaskan bagaimana mekanisme interaksi obat secara farmakodinamik ya. Seperti pertama adalah homodinamik. Yang namanya homodinamik adalah berikatan dengan reseptor pada sisi reseptor yang sama. Kita lihat pada antagonis golongan opioid seperti morfin dan juga naloxon, di mana uh, morfin ataupun agonis opioid dan juga naloxon ini memiliki tempat ikatan pada reseptor yang sama, sehingga ketika diberikan bersamaan maka kedua obat ini akan berkompetisi ya, yang kemudian tentu akan yang memiliki efek yang berlawanan, sehingga dengan begitu ya maka mekanisme kerja obat ini, maka sehingga ketika seseorang kecanduan morfin diberikan dengan naloxon, maka naloxon ini akan menempati sisi aktif dari opioid atau morfin ya, sehingga tentu akan memiliki efek yang berlawanan dengan morfin itu sendiri. Dan juga tadi dengan antagonis antara ibuprofen dan aspirin yang sebelum saya jelaskan, yakni di mana ibuprofen dan juga aspirin ini memiliki reseptor yang sama dengan efek aktivitas yang berlawanan. Selanjutnya juga ada lagi modulasi sistem allosterik ya, ini berkaitan dengan reseptor yang sesama tetapi dia berbeda sisi ya, seperti contohnya uh, golongan barbiturat ya, di mana barbiturat merupakan agonis reseptor GABA tapi dia memiliki berikatan dengan sisi yang sama, dan juga benzodiazepin ya. Benzodiazepin seperti golongan diazepam ya, di sini dia memiliki yang mana dia merupakan suatu modulator allosterik yang positif pada reseptor yang sama ya, sehingga tentu akan memiliki efek ketika barbiturat itu diberikan bersamaan dengan benzodiazepin ya, karena ini memiliki tempat ikatan yang berbeda dengan reseptor yang sama. Nah, ada lagi heterodinamik. Heterodinamik ini reseptor yang berbeda, ikatannya berbeda, tetapi dia akan mempengaruhi sistem second messenger yang sama, seperti efek antagonis dari glukagon pada siklik adenosin monofosfat dari suatu second messenger ya. Jadi di sini glukagon ketika diberikan bersamaan dengan beta blocker tentu akan memiliki efek, di mana di sini akan mengakibatkan efek pada ini neurotransmitter yang sama ya, atau second messenger yang sama, yakni pada siklik adenosin monofosfat ya. Kemudian ada lagi pada efek second messenger ya. Efek second messenger di sini dia berikatan dengan reseptor yang berbeda atau sistem messenger yang berbeda, tetapi memiliki efek pada efek fisiologi yang sama, seperti efek sinergis antara pada pemberian senyawa sedatif yang dapat menurunkan pada kadar ketidaksadaran, seperti kombinasi antara benzodiazepin dan juga propofol. Kemudian juga ada lagi efek antagonis pada penghambat asetilkolinesterase dengan efek pemblokade neuromuskular yang senyawa non depolarisasi. Nah, ada lagi juga di sini efek fisiologi yang secara aditif ataupun yang berlawanan, seperti pada sistem reseptor yang berbeda dengan mekanisme fisiologi, di mana di sini akan mempengaruhi seluruh kerja dari efek klinik yang sama, seperti efek fisiologi yang berlawanan antara vasopresor dan juga vasodilator ya, seperti misalnya ya di sini tentu akan memiliki efek-efek yang sama ya antara vasopresor dan juga vasodilator. Kemudian juga di sini pada pengaruh pada mekanisme kontrol pada proses fisiologi untuk target obat yang lain, seperti efek NSAID
yang pada prostaglandin, pada sintesis prostaglandin E2, di mana pada sirkulasi ini cenderung akan menurunkan perfusi glomerulus sehingga akan meningkatkan sekresi renin. Oleh karena itu tentu akan memiliki sifat antagonis dengan efek hipertensi pada golongan ACE inhibitor ya. Makanya oleh karena itu antara NSAID dengan ACE inhibitor ini tidak bisa diberikan secara bersamaan karena efek kerjanya yang berlawanan. Oke, demikianlah penjelasan saya interaksi obat secara farmakodinamik ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca pada pustaka yang saya berikan di Simari dan juga beberapa referensi yang saya ambil untuk materi kuliah ini. Akhir kata saya cuma sekian. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.